Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Para orang tua kami yang mulia, Bapak Ibu yang terhormat, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Mari sama kita kembali bersyukur kehadiran Allah dengan ucapan alhamdulillah ya rabbil alamin atas nikmatnya yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kita, sehingga kita dapat melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan kita, baik yang berbentuk duniawi maupun yang ukhrawi, yang semuanya itu kita jalani, kita lakukan demi untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Allah dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat. Artinya kehidupan dunia yang kita jalani, Allah membolehkan dan mempersilahkan kita untuk mencari bagian daripada kenikmatan hidup di dunia. Karena kita hidup di dunia itu bukan sehari dua hari. Karena itu perlu kerja keras kita untuk mempertahankan kehidupan kita di dunia ini. Ada kerja keras. Tetapi yang menjadi prioritas bukan di sini. Allah sudah bilang sama kita dan selalu kita baca, walal akhiratu khairun laka minal ula. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu. Tapi masih jauh, masih. Namun harus dipersiapkan bekal banyak-banyak untuk hidup yang lebih baik di akhirat. Minal ula, dari kehidupan sekarang ini. Jadi karena itu prioritas kita memang menuju ke akhir terminal yang akan kita jalani masing-masing pada waktunya nanti. Mari sama kita berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang Bapak Ibu yang ingin kita diskusikan malam hari ini, silakan. Sebelum kita lanjut, baik, namanya tidak ada. Mari kita lanjut. Kita masih menyambung pokok pembahasan kita tentang sholat gerhana. Sholat gerhana ini bagian daripada syariat Islam. Jadi bukan fenomena gerhana itu saja yang kita lihat. Kalau kita orang awam nih, fenomena gerhana itu sendiri pun tak banyak manfaatnya sama kita. Kalau kita orang awam ini, aku bertemu
Iya. Kalau bagi ilmuwan memang ditelitinya gerhana. Kalau kita apa yang begitu? Kalau itu ya gerhana gitu ya. Jadi bagi kita orang awam ini terjadinya gerhana itu baik matahari atau bulan tak banyak manfaatnya sama kita. Yang banyak manfaatnya itu ilmuwan yang memang meneliti tentang hal-hal yang seperti itu kita. Nah karena itu ketika terjadi peristiwa gerhana yang buat aja kan matahari atau bulan, yang lain itu tak pernah kita dengar gitu ya. Syariat itu tak mengajar kalau kita misalnya gerhana bintang gitu ya, tak pernah kita dengar. Pokoknya yang buat aja ya. Yang buat aja kita dengar selalu. Dan itu pula lah yang ada tuntunannya dari Rasulullah. Tentu Rasulullah itu mendapatkan itu petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yang terjadi dalam kehidupan kita, tuntunan yang seharusnya kita laksanakan, malah kita tonton-tonton saja. Ya, ada tuntunannya, ada, tapi malah kita tonton aja peristiwa itu. Padahal sesungguhnya kalau peristiwa itu terjadi dalam kehidupan kita, ada tuntunan syariat yang membawa kita untuk menyikapi dari peristiwa terjadinya gerhana matahari atau bulan. Nah, ya. Bapak Ibu, sesungguhnya kita harus akui masih banyak ya, sisi ajaran Islam itu belum kita eksplorasi, belum kita gali, sehingga kita tak banyak tahu tentang ajaran Islam. Misalkan dia, Bapak Ibu, misalkan mungkin di antara kita ini, termasuk saya gitu ya, bagian daripada syariat ajaran Islam itu yang belum tergali, belum terpelajari, masalah muamalah jual beli, ya jual beli, muamalah hubungan antar sesama. Ya, kalaupun itu dibicarakan gitu ya, mungkin tidak menarik. Padahal itu penting. Itu contoh daripada bagian syariat Islam itu yang belum banyak kita gali dan kita ketahui tentang seluk-beluk kehidupan jual beli. Baik, kita lanjutkan pokok pembahasan kita di Bapak Ibu tentang sholat gerhana. Sederhana, jadi ya kali ya kita ingatkan aja. Jadi karena sholat gerhana atau peristiwa gerhana ini terjadinya sekali-sekali, ya tak rutin, tak sering, maka kita pun yang terkadang sudah mengetahui dan atau tahulah tentang cara mengerjakan sholat gerhana itu. Ketika terjadi gerhana itu karena peristiwa yang jarang, maka kita pun lupa balik kayak mana itu ya sholat gerhana itu ya. Sehingga kita berpikir kalau sholat gerhana itu dilakukan tanpa sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari yang sebelumnya, kita berpikir itu tidak sah. Padahal tidak, Bapak Ibu. Saya contohkan ini ya, contoh sederhana aja yang dekat sama kita. Kalau misalkan ada satu kejadian ketika kita sedang melakukan sholat kemudian, dan kejadian itu bisa mengurangi nilai sholat yang kita kerjakan, kan ada syaratnya ya, ada syarat atau tuntunannya kepada kita itu untuk melakukan sujud sahwi, untuk mengerjakan sujud sahwi. Tetapi masing-masing kita itu terkadang berpikir sujud sahwi itu bacaannya apa ya? Nah, pikirkan di situ. Gara-gara dia tak tahu bacaannya, maka tak jadi dikerjakannya sujud sahwi. Padahal ya, kejadian yang mengurangi nilai sholat kita itu kan seharusnya kita lakukan itu
dengan mengerjakan atau dengan menutupinya dengan melakukan sujud sahwi. Yang disuruh itu sujud, bukan bacaannya yang dipikirkan. Ya, kerjakan sujud sahwi. Yang disuruh apa? Ya sujud, jangan pikirkan bacaannya. Tapi dia yang dipikirkannya bacanya apa bacaannya ya? Gara-gara bacanya tak ingat, tak tahu, tak jadi dia sujud. Padahal yang disuruh apa? Sujudnya. Itulah yang sebetulnya Bapak Ibu kita tuh perlu belajar. Kenapa? Dalam sholat yang biasa kita kerjakan aja, bacaan dalam sujud itu tak wajib. Yang wajib mana? Sujudnya. Kalau Bapak tak sujud, Ibu tak sujud dalam sholat apapun, ya, kecuali sholat jenazah ya. Dalam sholat apapun tak sujud Bapak Ibu, sembahyang itu sholat Ibu tak sah titik. Karena itu rukun sujud. Bacaannya itu tak wajib. Jadi misalkan Bapak Ibu kalau sujud, jangan sholat sunnah, sholat fardu gitu. Dalam sholat maghrib barusan, ya. Ketika kita sujud, dia baca kita nggak baca apa? Nggak ada. Subhana rabbiyal a'la, nggak ada. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, nggak ada kita baca, dia baca. Tapi sujud. Tak ada baca apa? Enggak. Sah itu sholatnya? Sah. Cuma tentu nilai poin kita di situ tak dapat itu aja. Nilai poin kita itu di situ tak dapat. Kan sholat kita itu kan nilainya masing-masing, ada itemnya. Di sini dapat segini, di sini dapat segini, di sini dapat segini. Kalau dikumpulkan semuanya, nah, skornya berapa kira-kira? Nilai sekian. Itu pentingnya kita mengaji supaya paham, kita tahu kita. Nah, itu contoh ya. Jadi yang disuruhnya apa? Yang disuruh itu sujud. Nah, kalau kita berpikir bacanya apa ya? Nggak tahu. Nggak usah sibuk kali, nggak usah repot kali gitu ya. Jadi apa? Baca adalah bacaan sujud yang tahu kita. Ya, yang tahu kita apa? Aku yang tahu subhanallah dia udah bacanya. Kalau tadi baca, nggak apa-apa juga. Tapi sujudnya sudah terlaksana. Ya paham apa ya? Nah itu dia. Jadi bacaan sholat ada yang pokok alias wajib Bapak Ibu, ada yang sunnah. Kalau kita paling jauhkan Bapak Ibu. Nah itu kan sudah bicara tentang rukun sholat. Ya udah jauh kali. Tapi itu untuk ingat kenapa ilmu yang kita bahas ini adalah merupakan ilmu muktasabi, ilmu yang diusahakan untuk mendapatkan dan mengetahuinya. Bahayanya apa? Bahayanya seiring berjalannya waktu lupa. Jangankan yang udah tua-tua, yang masih muda aja pun bisa melupakan. Kalau yang tua-tua udah maklum lah. Ya udah lama dapat ujung hilang pangkat, dapat pangkal hilang tolaknya. Mana tadi? Itu udah tua gitu ya. Itu kalau jangan kayak yang tua, yang muda itu lupanya gitu ya. Karena itu sifatnya manusia lupa. Ya itu ilmu dasar kita ini. Satu lagi ilmu laduni, itu langsung grade-nya dari Allah yang kasih langsung. Apa hanya nggak ada. Begitu dikasih Allah, tak lupa selama-lamanya. Sampai kapanpun dia tak lupa. Kenapa? Itu ilmu tak dipelajari, tapi langsung dituangkan Allah ke dalam diri seseorang. Namanya ilmu laduni. Itu sampai pilih payah itu Bapak Ibu untuk dapatkan ilmu itu payah. Di dalam Al-Quran sosok yang dapat ilmu laduni itu banyak disebut orang Nabi Khidir. Namanya tidak ada Bapak Ibu, tapi ceritanya ada. Itu dalam surah Al-Kahfi. Namanya ada. Dalam 25 Nabi dan Rasul ada nama Nabi Khidir? Tidak ada juga. Dalam peristiwa itu, dalam ayat itu ada disebut Khidir ya? Tidak ada juga. Cuma ya
abdun min ibadina, salah seorang hamba dari hamba-hamba kami. Itu aja. Tapi banyak ulama yang mengungkap bahwa sosok misterius itu adalah Khidir alaihissalam. Khidir ini apakah dia nabi atau seorang waliullah? Nggak ada juga sepakat gitu ya. Udahlah, pokoknya tahu kita bahwa Khidir itu adalah sosok seorang hamba Allah yang mendapatkan anugerah langsung dari Allah berupa ilmu laduni. Ceritanya di dalam surah Al-Kahfi. Nah, baca ulang nanti apa kisah itu gitu ya. Nah, itu apa bahayanya? Karena kalau dapat langsung ingat aja selama-lamanya. Lupa-lupa. Kalau ini lupa. Muktasabnya diusahakan untuk mendapatkan dan mengetahui. Kita lanjut nih. Jadi ketika kita itu disuruh untuk melakukan satu perintah, kita lakukan dulu semampu kita. Jangan yang tak bisa kita buat, kita pikirkan panjang-panjang. Seperti sujud sahwi tadi. Yang disuruh sujud sahwi, tapi yang dipikirkannya bacaannya. Kan lari kan? Lari sujudnya. Jadi kalau sujud itu ditambah ada bacanya lebih mantap ya. Ya, lebih ada nilainya nilai plus. Kalau tak dibaca, berarti di situ nilainya tak ada. Tapi perintah sujud itu sudah apa? Sudah ya, sudah. Sama juga kita sholat berjamaah. Kalau disuruh kita tuh merapatkan, meluruskan dan merapatkan barisan, itu bagian daripada perbuatan sunnah. Nilainya ada. Kalau tak kita buat encong-encong dari kita tuh, ya sah berjamaah kita sah, tapi di situ tak ada nilainya gitu. Ya, tak ada nilainya. Jadi kita pun hanya apa? Emang pas selesai lurus sudah. Kenapa? Inti daripada kalau ada perintah lurus. Udah tengok lurus sudah beres. Jadi tak usah pulang-pulang kita mandor orang-orang waktu yang sholat. Tak usah pulang gitu ya. Karena itu bagian daripada perbuatan sunnah. Banyak perbuatan sunnah dalam sholat yang kita buat kadang-kadang. Dan tak mungkin juga kita masalah saja kan. Perbuatan sunnah dalam sholat banyak kita tinggalkan. Kan tak mungkin juga kita masalah saja kan. Tak mau usah. Pokoknya udah kita jaga aja. Gitu aja prinsipnya. Jadi tak usah pulang memanduri orang kalau mau sholat itu lurus lama kali dia tak usah kalah. Itu kan bagian sunnah. Ya, kan bukan rukun. Ya, rukun. Saya contoh kali ini imam satu sini ya. Makmumnya satu orang, dua orang. Kalau imam satu, makmum satu itu tegaknya di mana? Kalau saya tahu. Di mana tegak? Sampai kanan ya. Sampai kanan ya. Boleh belakang? Imam sini, di situ juga makmum di belakang. Boleh? Ya boleh Bapak Ibu, sah, ya sah. Cuma nilai dia di situ tadi, situ dia tak dapat ya nilai itu. Tapi berjamaahnya sah. Berjamaahnya boleh. Tapi nilai letak atau nilai berdiri dia tak dapat di situ. Itu masalah. Seharusnya Pak, seharusnya sampai di sini. Tapi di sana, begitu ya boleh sah. Berarti apa? Nilai posisi tegak dia tak dapat, tapi nilai berjamaahnya dapat. Itu pentingnya kita tuh punya ilmu, sehingga tidak usah jalan-jalan salah itu apa? Ya gitu ya. Itu pentingnya. Jadi kalau kita banyak ilmunya, tahu kita, udah kita jabatnya. Ada itemnya masing-masing. Poin di situ dia tak dapat. Item jamaah, ya Pak. Misal di sini imam, di sana jamaah. Makmumnya situ ada kira-kira poin jalan. Tapi bermakmum boleh sah, ya sah. Ya, cuma nilai posisi berdiri dia tak dapat, nilai jamaahnya dapat. Ya, sholat gerhana itu sama seperti sholat sunat
kita buat aja sholat sunat seperti biasa. Sholat sunat 2 rakaat kan tak payah kan? Ini habis maghrib kita sholat sunat berapa rakaat? 2. Udah seperti itu ya. Gitu ya. Atau aja kalau sahabat aja. Kalau memang bingung gimana ya, gak usah bawa. Yang penting sholat sunat 2 rakaat seperti sholat sunat biasa, hanya niatnya saja yang ditentukan. Sengaja aku sholat gerhana bulan. Nah itu bisa lihat ya. Dalam hati udah bisa, udah sholat biasa. Rakaat pertama takbiratul ihram ya, baca iftitah biasa, Fatihah, baca surah, ruku. Seperti sholat biasa. Nah, bangkit sujud, bangkit berdiri rakaat kedua, Fatihah, surah, Allah bisa gitu ya. Ruku, bangkit, sujud, bangkit dulu kan ya, sujud, bangkit, at-tahiyatul barakatuh sholawatut thayyibatul lillah innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah selesai. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu. Apa saja dan itulah paling minimalnya. Ya, apa ya? Memang apa ya? Cuma kita lihat kalau kita tuh ingin meningkat sedikit, nah gitu ya, meningkat sedikit, nah itu seperti yang sudah kita sebutkan yang lalu, itu kan ada 2 cara. Cara pertama itu rakaat yang pertama itu ada 2 kali berdiri, 2 kali ruku, itu aja. Ada rakaat pertama terdiri 2 kali berdiri, 2 kali ruku, itu tambahnya. Itu meningkatnya sedikit, minimal kita belajar ya. Cara yang kedua, rakaat kedua seperti itu juga. Rakaat kedua 2 kali berdiri, 2 kali ruku. 2 kali berdiri apa? Ya karena masing-masing membaca Fatihah. Selesai baca Fatihah, baca surah. Ya, yang tahu kita lah, yang hafal kita. Mulai yang hafal apa yang dipikirkan? Ya, yang hafal kita soalnya apa yang hafal kita ya, itu yang kita buat, itu yang kita baca. Kalau saya pikirkan itu yang banyak-banyak, yang panjang-panjang. Nanti kalau berbeda dibacanya surah panjang-panjang di tengah sholat lupa pula dia selain makhluk. Nggak usah ya, biasa ya. Itu cara yang pertama sudah. Ini cara yang kedua. Wa amal kafiyatul kamilah, adapun cara sempurna. Cara kedua ini cara sempurna. Kalau ini Bapak Ibu bisa-bisa jamaahnya kalau dilakukan secara berjamaah kabur jamaah semua. Ya, kita lihat ya. Kita lihat mana. Adapun cara yang paling sempurna untuk mengerjakan sholat gerhana itu kita tahu, kita baca ya. Yaitu apa? Pada setiap rakaat itu 2 kali berdiri. Ya, sama dengan cara pertama. Setiap rakaat 2 kali berdiri. Yutilul qira'ah fi kulli minhuma, bacaannya panjang dengan memanjangkan bacaan pada setiap kali berdiri. Memanjangkan bacaan ayat atau surah pada setiap kali berdiri. Kalau Fatihah kan tak mungkin kita panjang-panjang, apa ya panjang? Mungkin ya. Fatihah itu sudah standar aja gitu. Nah, Bapak Ibu standar surah sudah Fatihah. Gimana? Jadi katanya setiap rakaat itu 2 kali berdiri dengan bacaan yang panjang pada setiap kali berdirinya. Di ayat fil qiyamil awal min rakaatayn ula. Yaitu apa? Membaca, bacaan itu ya, bacaan yang dibaca pada waktu berdiri pertama di rakaat pertama. Pada waktu berdiri pertama dari rakaat pertama sesudah Fatihah itu adalah surah Al-Baqarah. Nah, itu dibaca. Waktu berdiri pertama itu yang dibaca surah Al-Baqarah. Ini kan 2 kali berdiri. Rakaat pertama 2 kali berdiri. Berdiri pertama sesudah Fatihah dibaca surah Al-Baqarah. Coba saya tanya Bapak Ibu, surah Al-Baqarah berapa
Kalau mau kita baca itu ya, itu 3 juz cuma itu surah Al-Baqarah. Satu juz berapa jam? 1 jam taruh. Ya, 3 juz berapa itu? Nah itu. Tapi ini yang dikerjakan oleh Rasul akan disebutkan di dalam kitabnya. Ya, ini yang dicontohkan Rasul. Ya, surah Al-Baqarah mulai dari Alif Lam Mim. Saya tulis subhanallah juz 2, juz 3 direkam seluruh. Ya, masih surah Al-Baqarah begitu. Coba pikir-pikir banyak dulu. Tapi ini dilakukan oleh Rasul, maka kita sebutkan cara sempurnanya. Itu baru menjadi pertama. Katakanlah 2 jam setengah. Baru menjadi pertama 2 jam setengah itu ya. Ruku, ya. Setelah ruku, begitu ya, bangkit nanti, sambung lagi, ulang lagi latihan itu ya. 2 jam. Kira-kira apa itu? Kalau sempat begitu, kabur jemaah. Ini coba kita sebenarnya apa ya? Kita baca ya. Membaca pada waktu berdiri pertama dari rakaat pertama sesudah baca itu surah Al-Baqarah. Jumlahnya 286 ayat. Nanti tengok surah Al-Baqarah. Ini maknanya kata orang kembali ke dulu. Surah Al-Baqarah atau seukurannya atau seukuran surah Al-Baqarah. Ya, seukuran surah Al-Baqarah yang waktunya durasi seperti itulah. Jadi ya, minas suwaril ukhra, daripada surat-surat yang lain. Nah, itu beri pertama. Wafil qiyamisani, pada berdiri yang kedua, di rakaat pertama masihnya pada berdiri yang kedua, pada waktu berdiri yang kedua masih di rakaat yang pertama sesudah Fatihah, apa yang dibaca? Mayusawi mi'atai ayatin, membaca sebanyak 200 ayat, kurang sedikit. Kalau berdiri pertama surah Al-Baqarah 286. Waktu berdiri kedua turun sedikit standarnya. Jadi membaca ayat sebanyak 200 ayat, kira-kira 2 jam. Waktu berdiri kedua, ya, waktu berdiri kedua masih di rakaat pertama, kira-kira 2 jam. Bisa kita bayangkan ya, rakaat pertama berdiri pertama tadi 2 jam setengah, berdiri kedua 2 jam. Dan apa dia? Wafil qiyamil awwali min ar-raka'ati tsaniyah miqdaru mi'atin wa khamsina. Pada berdiri kedua, nah itu selesai rakaat pertama kan, 2 kali berdiri. Nah, rakaat kedua, waktu berdiri pertamanya itu membaca ayat ya seukuran atau sebanyak 150 ayat. 150 ayat. Berdiri pertama, rakaat pertama 200 lebih. Berdiri kedua, rakaat pertama 200 ayat. Di rakaat kedua, berdiri pertama membaca ayat sebanyak 150. Di rakaat kedua, berdiri kedua ya, berdiri kedua pada rakaat kedua itu membaca ayat sebanyak 100 ayat dari surah Al-Baqarah. 100. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu baru berdiri ya, Bapak Ibu ya. Itu baru kategori durasi waktu berdirinya saja. Nah, bisa kita bayangkan tuh ya, Bapak Ibu ya. Nah, lanjutnya, summa iza raka'a. Kemudian apabila ruku, itu berdirinya saja itu Bapak Ibu. Baca ayatnya. Ya. Karena yang utama itu berdiri lama dari baca ayatnya. Nah, kemudian apabila ruku atau ruku melamakan bacaan rukunya, bacaan ruku itu panjang Bapak Ibu, lama kalimatnya. Memang itu diulang-ulang, Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal
diulang-ulang. Lama, ya. Berapa durasi waktunya? Selama membaca 100 ayat lebih kurang. Rukunya itu aja. Rukunya itu aja. Itu durasi waktunya cukuplah untuk membaca 100 ayat. Nah, ya. Nah. Baisa rakaat ruku asalnya, ruku kedua itu ruku pertama. Ruku kedua, ya, itu panjang juga, lama rukunya. Ya. Lamanya berapa lama? Durasi waktunya kira-kira cukuplah untuk membaca 80 ayat. Ya, 80 ayat. Nah, itu rakaat pertama. Di rakaat kedua, ruku ketiganya itu cukuplah waktu untuk membaca 70 ayat. Serta rakaat yang ruku yang keempat. Ruku yang keempat di rakaat kedua itu cukuplah waktu untuk membaca 50 ayat. Belum sujud dulu, Bapak Ibu. Baru berdiri sama ruku aja. Ya. Ruku sujud. Sujud juga. Ya, sujud ya. Walaupun durasi waktu sujud itu memang tidak selama daripada waktu ruku. Ya, karena kalau lama-lama kali sujudnya nanti, karena orang-orang kan tak sama kondisinya, ada pula di samping apa ya, yang sahabat begitu pakai dari sujud, boyong, kunang-kunang merah, gitu ya. Ya, baik. Nah, itulah kalau mau cara sempurna baiknya, kalau mau cara sempurna berat, memang berat Bapak Ibu. Pertama, tak ada imamnya. Iya, imam itu susah mencari imam itu. Susah untuk mencari imam itu. Yang kedua, tak ada. Kalau untuk ukuran sekarang Bapak Ibu ya, untuk ukuran sekarang ini tak ada yang mampu untuk melakukan cara yang terbaik seperti yang disebutkan ini. Bisa kita pastikan tak ada. Ya. Dapat kita kasih tanda apa? Pertama, tak ada yang apa imamnya. Yang kedua, kalau dibuat seperti itu, kita ingat ya. Bisa kalau imam menghafal begitu dia salah, tengoknya jamaah satu tak lagi. Ya, jamaah assalamualaikum, tak ada lagi. Bercampur ya, tak kelamaan lagi. Berjam-jam. Kalau kita turuti yang seperti ini Bapak Ibu, itu kalau 5 jam tak kemana. 5 jam tak kemana itu. Ya, minimal 5 jam. Nah, Bapak Ibu ya, kalau kita turuti, kalau kita ikuti cara seperti ini, ya, itu model-model yang bisa begitu Bapak Ibu, model-model Imam Abu Hanifah. Ya, model-model ya sosok Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah seperti yang pernah kita singgung-singgung, dia sholat sunat di malam hari 2 rakaat. Sholat sunat setelah habis sholat isya, dia sholat sunat 2 rakaat, tetapi ayat yang dibacanya 1 khatam Quran. Itu Abu Hanifah. Sholat tak banyak, 2 rakaat. Ya, 2 rakaat aja. Habis Fatihah dia baca Alif Lam Mim. Ya, zalikal kitabul la raiba fihi lil muttaqin, sampai di pertengahan surah 16. Rakaat pertama ya. Sampai pertengahan surah 16. Dan rukuk, sujud, bangkit rakaat kedua. Fatihah biasa standar aja ya Fatihah. Lalu dia lanjutkan nyambung daripada juz 16 tadi. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an 'aimaha wa kana barawahum ya'khudhu kulla safinatin
i'tidal, sujud, tahiyat, innaka hamidum majid, zikir, doa, azan subuh. Ya, azan subuh. Semalam suntuk 2 rakaat aja, iya, tapi semalam suntuk. Kalau model-model sosok seperti itu bisa yang seperti itu ya. Kalau model seperti kita memang kita akui tak mungkin lagi. Ya, tapi begitu pun supaya kita tahu, ya, tahu itu berat. Tapi kalau kita tak bisa yang berat, yang enteng-enteng jadinya, itu ya. Terus sama-sama sendiri. Beramal. Yang mana kita bisa kita buat, yang enteng-enteng gitu ya. Dan habis ya, itu jalan. Ada pertanyaan? Silakan. Tentang cara sholat gerhana, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada yang kami tanyakan ini, karena tadi Ustaz saya bilang Nabi Khidir kan? Tidak ada saya bilang begitu, tapi banyak ulama bukan Nabi Khidir, tapi namanya ada. Tapi ada saya baca artikel itu Nabi ya, nanti kita permasalahkan. Nabi Khidir ini katanya tidak mati, utusan Allah lah Nabi Muhammad ini Khidir ini kan. Sehingga Nabi Musa pun belajar dengan dia gitu. Pernah belajar Nabi Musa dengan Khidir. Di dalam artikel itu ada di buku sejarah Islam. Jadi Khidir ini termasuk nabi yang tidak meninggal. Satu lagi dengan Nabi Isa. Jadi pernyataan ini kami pertanyakan. Ya nabi yang tidak meninggal itu Isa sama betul ya, betul tidak itu? Ya, betul tidak itu? Ya, ini yang saya baca begitu. Saya meyakini betul Nabi Isa nggak meninggal. Maksudnya, saya gini, yang bapak tanyakan apa? Yang ini yang satu lagi kan Nabi Isa ada nabi yang tidak meninggal. Jadi kami tanyakan betul nggak ini gitu aja. Nah, terima kasih Ustaz. Karena kami misi apa juga membaca juga kan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu ada pertanyaan diskusi dengan Bapak Ibu di dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4 orang nabi yang belum wafat. Ada 4 orang nabi yang belum wafat. Ya, menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada beberapa lain ya banyak itu para berpendapat. Tapi dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah 4 orang nabi belum wafat. Pertama dia pertama Nabi Idris. Pertama Nabi Idris alaihissalam. Ya, terus kita ceritakan masih banyak gitu ya, banyak katanya Nabi Idris alaihissalam. Yang kedua Nabi Ilyasa. Bukan Ilyasa. Ya, ada ya. Dalam 25 menit ada namanya Ilyasa ya. Ilyasa, tapi bukan Ilyas. Ilyasa. Pertama Nabi Idris, yang kedua Nabi Ilyasa, yang ketiga Nabi Isa, yang keempat Khidir. Ya, yang keempat Khidir. Ya. Kenapa Nabi Isa ini ingin berguru kepada Khidir yang disebut Allah dalam kisah itu apanya gitu ya? Memang apa mau dia? Kalau manusia lain hanya sama setan gitu ya, dia mau betul gitu ya. Karena dia punya ilmu yang tak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, misterius. Keberadaannya itu tak tahu ya. Menurut ulama Bapak Ibu, bahwa Nabi Khidir itu penguasa lautan, sedangkan Nabi Ilyasa itu penguasa daratan. Ini ulama ya, bukan penjelasannya dari Nabi ya. Itu dia. Jadi bertemunya Nabi Musa dengan Khidir itu dia kan dicarinya, buktinya di mana ya? Tak lupa kenapa dia? Karena
Karena Nabi Khidir itu kapan dia muncul ya muncul gitu. Ya, di jalannya di pinggir laut, di pinggir pantai atau jalan ya. Nah, perjalanan Nabi Musa sama bantunya, sama apa? Sama bantu dia yang itu. Nah, udah lewat ini sebenarnya udah lewat tempat arah yang apa yang mau ditujunya itu udah lewat. Di tengoknya dari laut sana ada apa namanya sampah, kapal kecil gitu ya, sampah terombang-ambing, ya, terombang-ambing. Ada satu orang penumpangnya. Di tengok Nabi Musa ya, dalam surat kasihan kali nelayan, ya, nelayan, ini dia nelayan kasihan kali nelayan. Dia sendirian, tapi penumpangnya memukul dia, memampas dia, atau memampas itu. Terus sampai itu menerbit ke pantai. Berhentilah dia tak berapa jauh dari Nabi Musa tadi. Lantas penumpang kapal sampah itu yang katanya nelayan tadi turun dia, tanyanya pada Musa, ini nelayan tadi katanya sama Musa, ngapain punya nelayan? Musa bertanya dia, siapa yang tahu bagaimana ya? Itulah misterius. Nelayan tadi turun di kapal, kemudian tanya Musa kata di pinggir pantai itu, turun dia, kata nelayan itu, ngapain punya nelayan? Susah-susah lain, kata si nelayan. Nah, Nabi Musa dia merasa tak mencari dia, kan nggak tahu Nabi Musa siapa sosoknya, nggak tahu. Kata Nabi Musa, siapa yang tahu? Katanya siapa yang tahu? Oh, kata nelayan, bukannya kau nyanyikan? Enggak, udah pikiranku. Kata si nelayan tadi, padahal ini bukan Khidir. Dia sesuatu misterius. Nabi Musa menyadari kesalahannya, lantas dia minta maaf dan ingin bertemu dengan yang menyapa dia pertama tadi. Oh, apa nyari aku? Ya, bayangkan aja bapak itu. Nabi Musa itu tadi punya kamu deh. Dia tidak mengira, dia tak menyangka itulah sosok manusia yang mencari-cari Nabi. Nah, jadi para orang yang pertama Idris, kedua Ilyas, ketiga Isa.